Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan yang ketujuh. Di video ini akan membahas tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu kedudukannya ada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yaitu di Jakarta. Mahkamah Agung merupakan pemeriksaan pengadilan yang tertinggi, ya, yang terhadap putusan-putusan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, mengenai kewenangan Mahkamah Agung, yang pertama adalah memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, yaitu perkara permohonan atau upaya hukum yang diajukan, ya, setelah adanya putusan banding atau setelah adanya putusan pengadilan tingkat pertama di dalam perkara pidana itu terhadap bisa langsung kasasi terhadap putusan-putusan yang menyatakan putusan bebas atau putusannya lepas dari segala tuntutan. Nah, tidak semua perkara itu bisa diajukan kasasi, khususnya perkara pidana dan perkara tata usaha negara. Untuk perkara pidana yang tidak bisa diajukan kasasi adalah putusan peradilan. Ya, kemudian putusan pidana terhadap perkara pidana yang ancaman hukumannya itu 1 tahun penjara, ya maksimal 1 tahun penjara, atau hukumannya adalah hukuman denda, itu tidak bisa diajukan kasasi. Nah, untuk perkara tata usaha negara itu tidak bisa diajukan kasasi apabila objek gugatannya atau surat keputusan yang disengketakan itu bersifat kedaerahan. Misalkan surat keputusan tentang pemberhentian kepala desa, ini kan lingkupnya kan hanya kedaerahan, hanya di wilayah desa tersebut, maksimal paling kan tingkat kabupaten. Nah, itu tidak bisa diajukan permohonan kasasi. Kemudian kewenangan yang kedua adalah sengketa tentang kewenangan mengadili. Sengketa tentang kewenangan mengadili ini berkaitan dengan terhadap satu perkara dengan pihak yang sama, pokok perkara yang sama itu diatur oleh pengadilan yang berbeda lingkungannya. Misalkan ada perkara waris diajukan di Pengadilan Agama Surakarta, kemudian ada pihak yang sama di Pengadilan Agama Surakarta mengajukan perkara warisnya, pembagian warisnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, ini disebut dengan timbul sengketa kewenangan. Kan menjadi bingung, siapa ini yang seharusnya memeriksa, apakah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Nah, ketika terjadi demikian, maka nanti yang akan memutuskan siapa yang berhak mengadili adalah Mahkamah Agung. Ketika Mahkamah Agung menyatakan yang berwenang adalah Pengadilan Agama, nah berarti Pengadilan Negeri nanti tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara waris tadi. Atau juga sengketa kewenangan itu sengketa antar pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat bandingnya. Misalkan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Kalau di Pengadilan Tinggi misalkan ada juga Pengadilan Tinggi Jakarta bersengketa dengan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sama-sama mengadili perkara yang sama, pokok perkara yang sama. Nah, ini disebut dengan sengketa tentang kewenangan mengadili. Yang berhak menyatakan siapa yang berwenang mengadili nanti Mahkamah Agung. Kemudian ada permohonan peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian mempunyai kewenangan juga menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Seperti kita ketahui ada hierarki peraturan perundang-undangan, ada undang-undang dasar
1945, kemudian ada TAP MPR, di bawahnya ada undang-undang atau perpu, bawah lagi ada peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden dan peraturan daerah, baik provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, itu di bawah undang-undang atau perpu, mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan perda, apabila itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, itu menjadi kewenangannya Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian atau disebut juga judicial review. Kemudian yang terakhir adalah kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Misalkan ada peraturan perundang-undangan yang baru memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Nah, berarti itu nanti akan menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Demikian video singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.